Halo guys, balik lagi nih di DNR. Duduk ngobrol relax episode ke-6. Udah pernah nonton belum episode yang sebelumnya? Kalau misalkan belum, silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Karena pada kesempatan kali ini, gue Eka Wirman, HRD dari DNR Corporation yang akan menjadi host pada episode ke-6 ini. Nah, sebelumnya kan teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan DNR Corporation itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di industri logistik dan juga distribusi. Nah, kemarin itu gue melakukan sebuah kunjungan ke salah satu gudang kita yang terletak di Cakung. Tuh gudang kita tuh ada banyak di salah satu itu di Cakung kan, itu yang terbesarnya lah gitu. Nah di situ ada banyak banget barang-barang dari anak usaha dan juga dari konsumen kita seperti dari DNR distribusi, DNR logistik dan juga Storesen Indonesia. Itu banyak banget dari atas ke bawah tuh penuh gitu kan barangnya. Gue sampai kayak bingung, ini gimana ngolahnya gitu kan, ini nggak ada yang hilang gitu barangnya saking banyaknya. Nah terus ngobrol tuh sama salah satu karyawan yang di sana, dia bilang ya di sini memang cukup banyak barangnya dan di sini kita itu terkendali lah gitu untuk mengelola barangnya karena mereka menggunakan sistemnya adalah WMS atau Warehouse Management System. Nah itu gue penasaran WMS tuh apa sih, kayak gimana kan WMS. Nah kebetulan di sini gue udah bersama dengan salah satu narasumber yang memang sangat ahli di bidangnya dan kita nanti akan ngepoin nih tentang WMS itu apa sih sebenarnya gitu. Nah langsung aja kita sambut narasumber kita yaitu Bapak Glensky Gracio Sahulata. Oke, di sini gue ada bersama dengan narasumber kita itu Pak Glenn. Halo, selamat pagi Pak Glenn. Selamat pagi, Eka. Gimana kabarnya Pak Glenn? Baik, Baik. jauh ini baik. Alhamdulillah ya Pak. Oke, nah Pak mungkin buat teman-teman yang di rumah juga tahu, Pak, sebenarnya Bapak ini siapa sih gitu kan? Mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu Pak, biar makin dekat makin sayang. Karena kan kalau nggak kenal tidak sayang. Oh gitu ya. Boleh silakan Pak. Oke. Baik, nama saya Glensky Gracio Sahulata dan saya biasa dipanggil Glenn. Dan saya adalah Head of Supply Chain untuk DNR Distribusi. Oke, berarti narasumber kita pada kali ini benar-benar luar biasa nih teman-teman. Nih kita langsung kedatangan Pak Glenn nih, yang nanti di sini akan membahas bersama dengan kita tentang pergudangan ya Pak. Nanti kita akan ngobrol banyak tentang pergudangan. Sebenarnya WMS itu apa sih Pak? Gitu, dan fungsinya itu apa gitu? Oke, WMS itu sebenarnya adalah singkatan dari Warehouse Management System yang disingkat menjadi WMS. WMS ini adalah salah satu sistem yang berbasis cloud yang memang difungsikan untuk tata kelola pergudangan, baik itu untuk perusahaan manufaktur, retail, ataupun juga distribusi yang memiliki gudang. Dan seluruh tata kelola dari pergudangan ini itu dapat dimonitoring secara real time. Oke. Boleh diceritain nggak sih Pak sebenarnya cara penggunaan WMS itu seperti apa sih gitu? Secara detail gitu, kayak gimana sih gitu manfaatnya segala macam gitu. Oke. Jadi kalau kita bicara WMS itu yang tadi saya sampaikan di awal merupakan salah satu software yang digunakan untuk memonitor setiap pergerakan barang yang ada di gudang kita, mulai dari masuk atau penerimaan sampai barang itu keluar lagi. Nah, manfaat dari WMS ini sendiri sebenarnya itu adalah sebagai salah satu software yang dapat menurunkan tingkat kesalahan dalam proses operasi yang terjadi di gudang. Jadi kalau kita bicara berapa persen efektivitasnya itu kurang lebih hampir 90%. Wah, tinggi. Jadi 90% ini artinya seluruh proses tata kelola gudang itu betul-betul dapat dijalankan secara baik dengan memberikan manfaat bahwa setiap pergerakan barang itu dapat termonitor. Jadi kalau seandainya kita terima barang nih, menerima barang 10, setelah kita GR itu taruhnya di mana? Nah itu diatur oleh WMS. Jadi istilahnya tuh ada istilahnya bin. Bin itu adalah lokasi yang kita gunakan untuk meletakkan barang. Jadi kalau misalkan kita katakan bahwa 10 barang ini ditaruh di bin A, maka otomatis sistem akan memappingnya tuh ke dalam bin A. Dan ini yang dinamakan akurasi, sehingga dalam proses picking nantinya ketika kita ingin melakukan pengambilan terhadap produk tersebut,
secara akurat sistem akan menunjukkannya sudah ada di bin A, dan itu akan membuat lebih efektif karyawan untuk melakukan proses picking. Jadi tidak akan terjadi kesalahan dalam proses picking karena barang itu sudah ada di dalam lokasi tersebut. Oh, Seperti itu. jadi memang sangat membantu ya untuk WMS ini gitu ya Pak. Dari mulai proses trackingnya, penyimpanannya, sampai mungkin nanti barang keluar gitu ya Pak, si WMS-nya ini gitu. Iya. Oke. Nah, biasa ada keunggulan lain nggak sih Pak dari WMS selain tadi kan banyak yang buat tracking segala macam gitu, atau mungkin ada fitur-fitur lain gitu, fitur tambahan yang biasa digunakan gitu untuk WMS-nya? Ya, kalau fitur, kita bicara fitur sekarang ini hampir semua WMS itu sudah berbasis menggunakan barcode atau QR, atau juga ada lagi yang lebih advance itu adalah RFID. Oh, ya. Tetapi kalau di kebanyakan memang barcode dan QR itu ya. Karena kalau RFID itu lebih sering digunakan untuk proses pengiriman, lebih mudah implementasinya. Nah, jadi fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu supaya dalam setiap fitur barcode ini, dalam setiap pergerakan produk itu, kita itu bisa tahu barang ini adanya di mana, larinya kemana. Jadi sebagai contoh nih, kalau misalkan terjadi perpindahan dari bin yang tadi saya ceritakan ya, dari bin A ke bin B, nah itu harus juga dilakukan proses mapping ke dalam sistem dengan menggunakan barcode. Jadi harus ada scan in dan scan out. Scan in itu ketika kita peletakannya di bin itu, dan ketika kita mau pindahin ke tempat lain, itu kita ada lakukan proses scan out dari bin tersebut dan scan in ke bin yang baru. Sehingga secara mapping di dalam gudang itu tahu, jadi tidak ada pergerakan barang yang tidak diketahui oleh tim yang bekerja di dalam gudang tersebut. Betul. Nah, kemudian ada fitur-fitur lagi yang lain seperti dari sisi reporting, reportingnya kenapa? Jadi sisi reporting. Jadi dengan adanya fitur WMS ini, maka akurasi dari stok itu yang terreport itu bisa dipercaya, lebih dapat dipercaya ketimbang kalau kita bicara manual ya. Karena manual itu dalam setiap pergerakan bisa saja dilakukan hari ini ditaruh di bin A, besok bisa di bin B tanpa diketahui oleh orang lain. Tapi kalau dengan menggunakan WMS, maka semua proses perpindahan itu akan masuk juga menjadi sebuah report. Jadi kalau kita mau narik dalam reporting, akurasinya, berapa jumlah stoknya, semuanya itu bisa berada dalam satu sistem ini. Karena kalau ada 10 yang di pickingnya 1, tinggalnya 9, itu pasti akurat dengan menggunakan WMS. Karena semuanya scan in, scan out itu semua menggunakan barcode. Nah kan tadi kan WMS itu ERP gitu ya Pak. Nah DNR Corporation ini udah menggunakan itu belum sih Pak, atau mana nih? ERP belum, kita belum sampai di level itu. Oh, tapi masih pakai WMS gitu? WMS ya, karena memang kita masih ada di karena tata kelola kita adalah pergudangan, sehingga WMS itulah yang lebih kita gunakan saat ini. Tetapi kedepannya memang akan dikembangkan TMS-nya, kemudian VMS-nya, kemudian mungkin sistem-sistem lain yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhan kita, ya itu mungkin akan dikembangkan ke arah sana menjadi satu sistem besar yang namanya ERP. Oke, tapi memang kita sudah minimal udah ada WMS gitu ya Pak, sudah punya, dan memang pengolahan barangnya di gudang pun jadi lebih mudah gitu lah ya gitu. Betul. Dan untuk perusahaan-perusahaan mungkin yang memang dia butuh gitu kan, kayak saya lagi mencari barang nih gitu, mencari pergudangan maksudnya gitu kan, mungkin bisa menggunakan WMS ini gitu ya Pak, atau berpartneran dengan perusahaan yang bukan WMS kayak DNR Corporation gitu misalnya. Iya betul, bisa banget kan ya Pak ya? Bisa. Oke, bisa ya Pak. Nah manfaat yang lain itu contoh seperti dari sisi waktu. Jadi efisiensi waktu ini sangat penting. Dengan adanya WMS ini membuat kita lebih efisien, efektif dalam melakukan proses operasional di gudang. Jadi waktu yang dibutuhkan juga tidak lama karena semuanya sudah lebih lebih terarah ya, efisien, datanya sudah ada, sehingga memudahkan tim atau karyawan dalam melakukan proses eksekusi sesuai dengan barang yang dibutuhkan. Itu efisiensi waktu. Lalu kemudian juga ada yang kedua dari sisi tata pengaturan barang yang ada di gudang, itu juga lebih akurat. Seperti yang saya sudah singgung di awal, bahwa ketika kita meletakkan barang di bin A, maka pasti dia akan berada di bin A. Barang itu tidak akan berpindah ke bin yang lain. Once dia mau dipindahkan ke bin yang lain, itu maka harus dilakukan proses
scan in scan out, yang mana itu harus mengacu lagi ke BIN yang baru, sehingga setiap pergerakan barang itu diketahui secara sistem maupun juga memudahkan karyawan dalam melakukan proses picking. Nah, dan yang berikutnya lagi dari sisi manfaatnya adalah dengan mudahnya kita untuk melakukan proses monitoring terhadap barang tersebut, maka itu akan memperkecil terjadinya kehilangan atau terjadinya fraud ataupun juga barang yang tercecer istilahnya, ya. Karena semuanya sudah terrecord secara sistem, secara akurat. Dan yang berikutnya lagi, secara inventory itu jauh lebih akurat. Karena nggak mungkin barang akan hilang tiba-tiba nggak ada secara fisik, tapi secara sistem itu ada. Nggak mungkin. Harusnya ada barang yang proses yang keluar. Baru secara inventory pasti akan mengurangi yang ada di dalam gudang tersebut. Jadi kalau kita bicara tadinya masuk 10, kemudian keluar 1, pasti di dalamnya tinggal 9. Karena yang satu ini ketika dia dikeluarkan dari bin itu ada proses kita scan out, ya, kita scan out dari situ untuk dipindahkan ke dalam proses yang baru, misalnya proses picking, masuknya ke check and pack, setelah dari check and pack masuk ke dispatching kemudian dikirimkan ke pelanggan atau dikirimkan ke cabang yang membutuhkan. Jadi setiap flow of proses ini itu harus terbaca oleh sistem. Tidak boleh ada satu proses yang dilompati. Misalkan dari picking langsung dispatching, padahal kita punya satu proses lagi yang namanya check and pack. Nggak boleh. Supaya proses tracing itu menyeluruh. Dan secara sistem itu sudah diatur. Jadi nggak bisa lompat, nggak bisa di interface potong tengah buang langsung masuk ke proses akhir. Nggak bisa. Jadi kalau proses yang keduanya belum selesai, dia nggak bisa lanjut ke proses 3. Nah, itu adalah pola yang dibangun oleh sistem WMS ini. Sistematis gitu ya Pak? Sistematis. Memang itu dibangun seperti itu, sehingga bisa, kalau kita bicara track and trace, produk ini larinya kemana, itu bisa diketahui gitu. Nah, dan yang berikutnya, yang pasti akurat dalam pengiriman itu pasti akan terjadi. Karena akurasi stoknya tadi sudah di gudang itu baik, proses pengiriman juga, pengambilan sampai dispatching itu baik, otomatis akurasi dalam pengiriman itu akan terjadi. Jadi kalau permintaannya produk A versi 1, pasti yang dipicking versi A, produk A versi 1 itu, sehingga yang terkirim juga itu. A versi 2, versi 3 seterusnya, pasti juga akan terkirim seperti itu. Jadi mulai dari permintaan sampai end proses itu pasti sama. Berarti memang sangat bermanfaat gitu ya Pak, manfaatnya banyak banget ya, dari mulai tadi proses masuk sampai dengan juga proses keluarnya. Dan bahkan ini juga tadi sistematis juga, barang pun juga akan ke trackingnya, lokasinya di mana, pengirimannya juga udah sampai mana, barang dikirimkan apa gitu ya. Dan ini juga termasuk inventaris juga ya Pak, yang buat perusahaan juga gitu. Ya. Nah, tadi kan menghemat waktu juga, menghemat biaya segala macam gitu ya. Karena Kopak ini tuh udah bener inventaris lah buat kita ya, buat perusahaan yang menggunakannya. Betul, karena semua karyawan pasti akan terutilize, jadi nggak ada waktu yang terbuang. Jadi once sudah di assign tugasnya, jobnya, dia harus picking produk apa, berapa banyak per jam, itu semuanya terrecord secara sistem, sehingga tidak ada waktu terbuang. Tidak ada yang istilahnya karyawan harus duduk diam karena nggak ada barang, terus malas-malasan atau entar dulu deh, saya mau ngerokok dulu, nggak ada. Jadi ketika sudah di-assign, tidak ada lagi waktu yang terbuang, dia akan terus melakukan proses picking sampai selesai. Benar-benar efektif dan efisien ya. Jadi selain dari segi waktu, tadi juga dari cost BSDM juga jadi ketawanya Pak, kayak orang berarti kita butuh segini buat. Iya, betul. Itu juga bisa ke tracking berarti ya Pak. Iya. Banyak banget tuh manfaatnya. Jadi kalau misalkan dengan pola ini ya otomatis jumlah karyawan pun bisa dihitung. Jadi ketahuan ya, ketahuan banyak, sistemnya juga ternyata lagi banyak nih. Butuh orang banyak buat packing, buat pengiriman dan sebagainya. Karena setiap kecepatan orang itu kan dihitung kan. Bisa ngitung juga Pak? Kita hitung. Jadi satu orang itu kapasitasnya dia bisa melakukan berapa banyak packing. Satu packingan itu berapa lama waktu yang diperlukan. Nah itu kan bisa dihitung tuh. Berarti satu hari kapasitas satu orang itu sekian banyak. Nah tinggal dihitung, kalau kita rata-rata pengambilan misalkan 1000 1000 pieces per hari atau 1000 itu, kita butuh berapa banyak orang. Itu bisa dihitung semuanya. Jadi kalau semua proses yang ada di gudang itu semuanya
istilahnya matematis. Jadi bisa dihitung dengan baik sehingga tidak ada istilahnya kelebihan orang atau kurang orang, itu nggak ada. Oke, Gitu. benar-benar banyak manfaatnya ya Pak. Oke Pak, ini kan tadi Pak WMS ini udah banyak banget manfaatnya, segala macam bisa menghitung orang dan sebagainya juga. Nah, kira-kira tuh bisnis atau perusahaan yang seperti apa sih Pak yang memang seharusnya udah menggunakan WMS ini gitu? Yang gunakan yang pasti satu manufaktur, Manufakturnya. kedua retail, yang kedua distribusi, Oke. atau perusahaan-perusahaan lain yang memang memiliki gudang. Oke. Itu yang karena WMS itu sendiri kan adalah warehouse yang adalah satu software yang digunakan untuk tata kelola pergudangan. Jadi kalau dia nggak punya gudang, ya nggak perlu pakai WMS. Mungkin dia membutuhkan software yang lain ya, atau sistem yang berbeda, apakah TMS atau VMS, kita nggak tahu. Tapi kalau WMS spesifiknya adalah gudang. Oke. Tapi kalau misalkan perusahaan itu nih nggak punya gudang Pak, tapi dia butuh terus sebentar. Terus kalau misalkan dia mau partneran sama kita itu bisa nggak Pak? Jadi kita yang kelola barangnya dia segala macem gitu. Bisa, Tentu kalau nggak bisa nggak Pak? selama barangnya dia itu diletakkan di dalam gudang kita, dia bisa menggunakan WMS kita. Oke, jadi tetap aman gitu ya, meskipun nggak punya gudang, tapi dia kayaknya butuh nih, nggak saya butuh, tapi mungkin secara cost masih belum bisa lah gitu punya gudang, dan itu bisa nyewa ke kita, partneran sama kita, Ya. karena nanti akan kita kelola juga dengan WMS-nya. Ya. Oke, ternyata memang banyak banget ya Pak manfaat yang diberikan sama WMS ini segala macam gitu. Tadi ada kita juga udah mendengar penjelasannya tadi tentang WMS itu apa, terus juga manfaatnya, terus juga fungsi-fungsi juga tadi udah dijelasin juga kayaknya banyak banget ya. Dan paling penting adalah ketika memang perusahaan itu kalau misalkan butuh WMS gitu ya Pak, pergudang butuh WMS, tapi kalau dia nggak punya gudang dan dia pengen gitu kan dirasakan dia saya butuh tapi costnya belum memadai gitu, dia bisa partner sama kita yang paling penting gitu. Betul. Ya Pak, karena kita juga sedang menggunakan WMS, jadi dan juga barang-barang anak usaha kita ya Pak, kayak dana distribusi, logistik, bahkan perusahaan Indonesia pun pakai di gudang kita ya Pak, udah dikelola dengan WMS segala macem. Keren banget berarti ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan jasa kita itu boleh banget, karena di kita udah dikelola dengan sistem WMS, dan yang pasti ini di bawah tangan Pak Aglen ya semuanya, atau teman di SCM ya, di gudang ya. Ya, jadi kalau di saya itu kita punya 32 gudang dengan satu distribution center, dia totalnya 33. Oke, jadi sangat terpercaya karena ada Pak Aglen di sini yang akan mengepalai dan juga akan memantau segala produksi di gudang. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Oke, baik itu tadi teman-teman informasi yang sudah kita sampaikan. Ngobrol-ngobrol sama Pak Aglen banyak banget manfaatnya ya. Kalau begitu terima kasih Pak Aglen sudah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga sukses selalu, dan juga semoga buat teman-teman yang mau berpartneran sama kita itu boleh banget. Oke. Dan jangan sama Pak. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, karena akan ada konten-konten yang menarik lainnya. Kalau begitu sampai jumpa dan sampai dengan bertemu di konten selanjutnya. Dadah.